Sebuah lagu yang indah yang mengantar kita ke dalam perenungan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kelemahan, kerentanan, dan kerapuhan, kami datang menghadap Engkau, Allah yang Maha Suci, Maha Tahu, Maha Segalanya. Kami sadar ya Tuhan bahwa sekalipun kami berada di dalam ruangan ini atau dalam ruangan manapun di luar gereja ini, kami berada di tengah peribadahan ini, kami menyadari bahwa tidak selalu kami siap untuk memuji, menyembah Engkau dan memfokuskan pikiran kami kepadamu. Itulah sebabnya ya Tuhan, menyadari kelemahan itu kami memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan, Engkau menjamah kami, menjamah hati kami, membawa kami ke dalam pengertian akan kebenaran lebih dalam lagi dari yang sebelumnya. Sehingga hidup kami boleh diubahkan, sehingga kami boleh semakin mengenal-Mu, menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, pimpinlah kami, curahkanlah berkat-Mu, pencerahan-Mu pada masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi pokok perenungan kita pada hari ini, yaitu terambil dari Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-46, 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Injil Matius pasal yang ke-24, Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 45 sampai dengan 51. Silakan membuka Alkitab masing-masing dan jangan biarkan Alkitab Anda tertutup. Lebih-lebih lagi jangan biarkan hati kita tertutup ya. Mari kita buka terus karena nanti sewaktu-waktu kita akan melihat ayat-ayat ini bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, Injil Matius pasal 24 ayat 45. Tuhan Yesus berkata, "Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar atau bahkan menghafal, tetapi melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, saya mengajak saudara sekalian yang dalam ruangan ini atau dimanapun Anda berada yang mengakses ibadah ini secara daring, untuk memejamkan mata sebentar dan membayangkan. Mari kita pejamkan mata, bayangkan. Pagi-pagi, saudara bangun tidur, saudara mengambil HP Anda, dan Anda menyalakannya. Dan Anda melihat bahwa ada ratusan pesan masuk dalam waktu semalam. Kemudian Anda mulai membaca pesan tersebut, dimulai dengan sebuah kabar duka, bahwa ternyata Anda dinyatakan meninggal. Ada saudara Anda, atau ada sahabat, atau ada handai taulan yang mengatakan, waduh, bapak ini, atau ibu ini, saudara ini, saudari ini, meninggal dunia kemarin malam, saya baru mendengar kabarnya. Anda melihat WA itu, sehingga Anda bingung, saya masih di sini kok. Saya tidak mati. Kenapa ini orang bilang saya mati? Nah, kemudian setelah saudara membuat diri Anda tenang, Anda mulai mencubit-cubit
bagian-bagian tubuh tertentu untuk memastikan Anda tidak bermimpi, dan pesan itu yang sebenarnya salah. Setelah Anda mulai tenang, Anda mulai berpikir, apa yang dikatakan orang-orang itu kalau memang betul saya meninggal hari ini? Apa yang dikatakan mereka? Jangan-jangan mereka berkata, puji Tuhan, di dunia ini berkurang satu orang sulit. Atau ada yang berkata, ya dia baik, tapi baiknya sedikit, jahatnya banyak. Atau ada yang berkata bahwa kita kehilangan seseorang yang sangat mengasihi Tuhan, seseorang yang memberikan hidupnya bagi Tuhan, seseorang yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk saya. Saudara, kejadian serupa dialami oleh Alfred Nobel. Anda tahu, pernah dengar penghargaan Nobel, ya? Nah, Alfred Nobel pada tahun 1888, suatu pagi itu dia mengambil koran dan dia kaget melihat di kolom berita duka ada nama dia di sana. Dia kaget, seperti mungkin saudara tadi bayangkan diri Anda akan kaget ya. Dia kaget, dia bertanya-tanya, sebenarnya saya atau bukan? Saya di sini atau saya yang di sana? Gitu. Setelah itu dia mulai bertanya, apakah ini yang akan orang ingat tentang saya? Apa yang orang akan ingat tentang saya? Kemudian dia melihat, membuka halaman lain di dalam surat kabar itu. Saudaraku, dia menemukan tulisan-tulisan seperti ini. Raja dinamit itu meninggal. Alfred Nobel adalah penemu bahan peledak, saudaraku. Dia menemukan cara yang paling efektif untuk membunuh orang dalam waktu singkat. Sekalipun dia sebenarnya melakukan itu untuk kebutuhan karya ilmiah, namun orang menggunakannya sebagai senjata perang. Alfred Nobel mulai bertanya, apa yang akan dikatakan orang tentang saya? Wah, ini nih, penjagal manusia meninggal. Pedagang kematian, orang yang mendapatkan keuntungan dari kematian orang lain, sekarang meninggal dengan nada sorak-sorai. Saudaraku, bayangkan, bagaimana kalau itu terjadi kepada kita? Pada saat yang sama, tidak seorang pun di antara kita di ruangan ini yang tahu kapan saudara akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, bukan? Ada dua macam skenario. Tuhan datang menjumpai kita, Tuhan Yesus datang kedua kalinya sebagai raja, sebagai hakim, seperti yang dijanjikannya. Atau kita mati duluan dan kita menjumpai dia. Cuma ada dua macam, saudaraku. Tidak ada di tengah-tengah, seperti di film-film. Saudaraku, tidak seorang pun tahu kapan kita akan bertemu dengan dia. Dan berapa banyak waktu yang tersisa bagi kita, bukan? Di sekeliling kita mendengar banyak sekali sanak saudara, kerabat, handai taulan yang meninggal dengan cepat karena COVID atau karena sakit penyakit yang lain. Mendadak. Dan kita jadi melihat dan mulai menyadari betapa fananya hidup ini. Nah, saudaraku, di dalam pemikiran seperti itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Dia akan datang. Saudaraku, di dalam Matius 24 dan 25, dua pasal ini berbicara secara khusus tentang kedatangan Yesus. Sang anak manusia akan datang. Ya, dia akan mati, dia akan bangkit, dia akan naik ke surga, tetapi suatu saat nanti di akhir zaman dia akan datang. Nah, saudaraku, di dalam Matius pasal 24, kita melihat ada tiga berita yang ditegaskan oleh Kristus yang saudara dan saya perlu untuk mencamkan, untuk memperhatikannya betul-betul. Yang pertama, bahwa Kristus akan datang kembali di masa yang akan datang, itu adalah kepastian. Yang kedua, kita tidak tahu, tidak seorang pun tahu kapan Ia akan datang. Matius 24 mengatakan dia seperti air bah di zaman Nuh. Dia seperti pencuri yang tidak memberitahu kapan Dia akan datang. Tetapi Dia pasti datang dan tidak seorang pun tahu. Dan kemudian yang ketiga adalah karena Dia pasti datang, karena kita tidak tahu kapan Dia datang, maka sikap yang paling bijaksana adalah berjaga-jaga. Ini ada pesan yang ketiga. Berjaga-jaga.
Mungkin saudara sudah familiar dengan, sudah terbiasa mendengar, ya Tuhan Yesus akan datang, benar. Tapi kapan? Nggak tahu. Dua pesan yang pertama itu nggak masalah buat kita. Tetapi yang ketiga seringkali terlewatkan, berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Nah, dimulai dari ayat yang tadi kita baca, Matius 24 ayat 45, sampai dengan pasal 25, sampai habis ayat 46 itu, Tuhan Yesus menceritakan, mengajarkan kepada kita apa artinya dan bagaimana anak-anak Tuhan itu sepatutnya berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Melek terus? Berbahagialah orang yang insomnia? Bukan itu yang dimaksud. Tetapi apa artinya berjaga-jaga? Bukan berarti tidak tidur sama sekali. Apa artinya? Nah, saudaraku, di bagian inilah kita melihat satu dari beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus akan sampaikan. Tapi kita akan fokuskan pada perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Sikap berjaga-jaga itu akan menjadi pembeda antara dua kelompok manusia. Hamba yang baik, yaitu hamba yang setia dan bijaksana, serta hamba yang jahat. Di mana perbedaannya? Yaitu pada sikap berjaga-jaganya. Seperti apa sikap yang berjaga-jaga itu? Saudara, kita melihat yang pertama yaitu mengenai siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Saudara perhatikan di ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Bagian ini menceritakan bahwa mereka adalah hamba. Hamba yang dipercaya oleh tuannya untuk memberi makan hamba-hamba yang lain. Jadi seluruh hamba itu, ya ada beberapa hamba Tuhan pilih, diberikan tugas khusus, yaitu untuk memberi makan hamba-hamba yang lain. Jadi hamba ini tidak boleh lupa bahwa sekalipun mereka diberikan akses khusus, diberikan perintah khusus, diberikan kedudukan khusus, tetapi semuanya itu diberikan untuk mengerjakan kehendak Sang Tuan, yaitu memberi makan hamba-hamba yang lain. Semua hamba yang dimaksud dengan hamba yang setia maupun hamba yang jahat, itu mendapatkan tugas yang sama. Tetapi bagaimana mereka melakukan tugas itu yang membedakan dua kelompok ini. Nah, saudaraku, kita melihat bahwa hamba yang setia dan bijaksana itu dikatakan di ayat 46, berbahagialah hamba ini yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Pertama, saudaraku, hamba yang setia itu artinya faithful, trustworthy, ya. Setia itu artinya bisa dipercaya. Apa artinya bisa dipercaya? Artinya bahwa apa yang tuannya berikan kepadanya, perintahkan, itu pasti dilakukan, maka orang itu bisa dipercaya. Kalau kita bilangnya, tolong ya, bersihkan kamar ini. Kemudian, saudaraku, setelah 1 jam, 2 jam, kita bertanya, apakah kamarnya sudah dibersihkan? Apakah kamu mendengar perintah saya? Ya, saya mendengar perintahmu. Tapi apakah sudah dilakukan? Belum. Kapan kamu mau melakukannya? Sebentar lagi. Sebentar lagi itu kapan? 10 menit lagi. Sang tuan datang 30 menit berikutnya. Sudah dilakukan? Belum. Belum. Jadi kapan dilakukan? 10 menit lagi. Ini bisa dipercaya nggak? Nggak bisa dipercaya. Dia terus mengundur-ngundur, apa yang dikatakan tidak dia lakukan. Apa yang dia dengar juga tidak ditaati. Tetapi hamba yang setia dikatakan bahwa dia didapati oleh tuannya sedang melakukan tugasnya itu. Berarti dia orang yang bisa dipercaya. Bukan hanya bisa dipercaya, dia adalah orang yang bijaksana. Artinya apa? Dia mengerti, dia itu pintar, dia tahu bahwa konsekuensi ketidaktaatan itu sesuatu yang menyeramkan. Konsekuensi ketidaktaatan itu adalah sesuatu yang harus dijauhi. Dengan segala macam cara, jangan melakukan pembangkangan. Dan mungkin dia juga tahu bahwa dia bijaksana, dia berada di pihak sang tuan yang mengatakan bahwa dalam hatinya mungkin ya, wah sang tuan ini bukan tuan yang semena-mena.
Waktu dia pergi, hanya satu pesan diberikan kepada saya. Bukan pesan untuk menindas, bukan pesan untuk merampok, bukan pesan yang jahat, tetapi justru Sang Tuan ini sangat memperhatikan hamba-hamba yang lain. Sehingga dia memberikan perintah satu saja, yaitu memberi makan, memastikan semua orang itu sejahtera. Jadi hamba ini melihat Sang Tuan dengan hati yang hangat, dengan hati yang baik. Dia melihat tuannya ini penuh dengan kasih. Saya harus mendukungnya. Saya harus melakukan yang terbaik baginya. Karena dia juga sudah baik kepada saya. Ini adalah hati yang bijaksana. Artinya dia tidak hanya melihat segala sesuatu dari semata-mata perintah atau bukan. Tetapi melihat siapa si pemberi perintah ini. Oh, ini Tuhan yang baik. Kalau Tuhan yang baik memberikan perintah yang baik, kenapa saya harus melawan? Ini bijaksana, saudaraku. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, apalagi dikatakan dia didapati tuannya sedang melakukan tugas itu ketika tuannya datang. Zaman itu tidak ada CCTV, tidak ada GPS tracker. Ya, kalau ada GPS tracker, kita bisa pasang, set, ya, taruh di mobil sang tuan. Kalau sudah dekat kasih kode kepada kita, kita langsung pura-pura rajin. Ya. Tapi zaman itu nggak ada seperti itu. Kalau datang ya udah datang. Dan karena hamba itu begitu banyak, tidak mungkin hanya dengan waktu 1 jam memberi makan kepada seluruh hamba-hamba itu. Jadi kalau sang hamba ini ketahuan bahwa dia sedang melakukan tugas itu, berarti hamba ini memang terus-menerus melakukan tugas itu. Lagi pula Tuhan itu bisa melakukan investigasi, bukan? Dia bertanya kepada hamba-hamba yang lain, kamu dikasih makan enggak? Kalau jawabannya iya sih, tapi cuma pagi ini, 6 bulan yang lalu enggak. Nah, saudaraku akan ketahuan. Tetapi hamba ini dikatakan setia dan bijaksana karena dia melakukannya terus-menerus dengan setia, bisa dipercaya. Jadi dia bukan hamba yang sembarangan. Dia hamba yang mengasihi tuannya. Dia hamba yang percaya bahwa tuannya memberikan perintah yang baik dan dia melakukannya. Dia berada di sisi sang tuan. Dia mengerti isi hati sang tuan dan dia menanti-nanti sang tuan itu pulang. Karena dia percaya sang tuan suatu saat akan pulang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara dan saya adalah hamba yang setia dan bijaksana itu? Hamba yang bukan hanya lip service mengatakan mengasihi Tuhan, percaya dan taat, tapi cuma lip service. Saudara bayangkan saudara punya toko di mall. Saudara berkata kepada pegawai toko Anda, saya akan pergi keluar kota beberapa hari, atau mungkin beberapa minggu, tapi saya nggak pasti pulangnya kapan. Tapi sementara saya pergi, tolong buka toko tepat waktu, tutup toko juga tepat waktu, layani customer dengan baik, lakukan tugas-tugasmu dengan bertanggung jawab. Laporan keuangan tolong sejujur-jujurnya engkau lakukan. Ya, berikan kepada saya. Nah, kemudian ternyata setelah 2 hari, saudara merasa ada yang tertinggal di toko Anda. Ada dokumen yang Anda harus ambil sebelum Anda harus melanjutkan perjalanan lagi. Anda terpaksa pulang rumah, mumpung belum jauh. Saudara pergi ke toko, dan kemudian mendapati apa? Toko belum buka. Padahal jam operasinya mestinya sudah buka. Tetapi toko itu belum buka. Kemudian saudara mulai telepon. Kamu ada di mana? Kok toko belum dibuka? Loh, kok Tuhan tahu? Iya, saya di depan toko sekarang. Loh, kamu ada di mana? Saya lagi ada di duku atas, ikut Citayam Fashion Week. Waduh, celaka ini. Dikasih tugas apa, dilakukan apa? Saudara, suatu kali Tuhan akan melihat. Sekarang, actually Tuhan itu melihat. Tetapi Tuhan masih sabar memberikan kita kesempatan. Sehingga suatu saat nanti, bukti-bukti itu sudah cukup. Entah kita adalah hamba yang setia dan bijaksana, atau hamba yang jahat. Lalu siapakah hamba yang jahat? Kalau tadi kita sudah melihat hamba yang setia dan bijaksana, sekarang siapakah hamba yang jahat itu?
Ayat 48 dikatakan, ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat. Kata jahat ini menggunakan kata kanos, yaitu evil, ya, mempunyai maksud jahat, merugikan orang lain. Jahatnya. Dan kemudian dikatakan bahwa akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, ya, mulai dari hati kejahatan itu muncul, ya, dia berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Pertama, bukan saja kita disadarkan bahwa kejahatan mulai dari hati, maka hati ini perlu dibereskan terlebih dahulu, dan dari hati inilah maka muncul berbagai macam kejahatan di dalam tingkah laku sehari-hari. Saudaraku, ada 3 kejahatan yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini yang dicatat di sini. Yang pertama adalah kecerobohan. Kecerobohan apa? Kecerobohan untuk menerima perintah sang tuan. Saudara perhatikan, dia berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Tuanku lama perginya. Saudaraku, kalimat ini memutarbalikkan fakta bahwa sang tuan itu pasti akan datang sekalipun tidak tahu kapan datangnya. Bisa cepat, bisa lambat, tetapi tidak boleh dikatakan pasti lama. Karena tidak ada seorang pun tahu. Nah, saudaraku, orang-orang seperti ini tidak mau mengerti perintah Tuhan. Orang seperti ini tidak mau belajar firman Tuhan. Orang seperti ini maunya menafsirkan Alkitab semau dirinya. Maka dia akan jatuh di dalam dosa-dosa yang lain, saudaraku. Dia tidak peduli kepada kehendak Tuannya. Yang penting, saya sudah beribadah. Yang penting anak saya sudah kirim ke sekolah Kristen sekalipun lebih mahal mungkin dari sekolah-sekolah lain. Yang penting saya sudah memberikan persembahan lebih dari kebanyakan orang. Yang penting asal ini, asal itu. Itulah salah satu contoh kecerobohan seseorang mendengar firman Tuhan. Ya, hari ini dengar khotbah, besok lupa ya, biarinlah. Saudara, tidak menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada waktunya. Apapun yang diperbuatnya berhasil, karena dia suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan buat kita, nah itu kan Alkitab. Nah, saudaraku, kecerobohan kecil, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit ini, yang membuat saudara dan saya tidak bisa bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Apa yang dihasilkan dari kecerobohan? Tindakan-tindakan yang melawan perintah sang Tuan. Saudara perhatikan, setelah dia berkata, Tuanku tidak datang-datang, maka ia mulai apa? Memukul hamba-hambanya. Ketika sang Tuan meminta hamba-hamba ini untuk memperhatikan kesejahteraan hamba-hamba yang lain, memberi mereka makan, alih-alih memberi mereka makan, hamba ini justru menyengsarakan, menindas, melukai. Bukankah ini melawan perintah sang Tuan? Tidak mengasihi sesama. Saudaraku, di bagian Alkitab yang lain kita melihat bahwa seluruh perintah Tuhan, seluruh prinsip kebenaran firman Tuhan, bahkan kata Agustinus, semua teologi itu bergantung kepada 2 perintah Allah yang penting, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, yang tidak lebih rendah, tidak lebih kecil daripada perintah yang pertama, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam bagian ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan hamba yang setia dan bijaksana dibedakan dari hamba yang jahat itu dari 2 standar ini. Apakah hamba ini mengasihi sang Tuan, dan karena mengasihi sang Tuan, mengasihi sesama seperti yang diperintahkan sang Tuan atau tidak. Hamba yang jahat tidak mau mengasihi sesama karena dia tidak mengasihi sang Tuan.
Hamba yang kedua ini, hamba yang jahat ini, saudaraku, mungkin dia terlihat dia adalah seorang hamba. Masih menggunakan pakaian yang sama, berada di rumah sang tuan, tetapi perilakunya kepada orang lain menunjukkan kualitas hatinya. Perilakunya kepada orang lain menunjukkan kualitas hatinya. Saudara dan saya bisa membuat kesan bahwa kita ini orang rohani, rajin datang ke gereja, ikut pelayanan ini dan itu. Tetapi sebenarnya ujian yang sebenarnya dari ketaatan kita itu bukan pada lokasi, tetapi kepada konsistensi. Bukan pada lokasi, tapi pada konsistensi. Gampang sekali menjadi orang yang terlihat baik di gedung gereja. Gampang sekali menjadi orang yang setia kepada istri, setia kepada suami ketika kita ada di dalam rumah, di dekat istri dan suami kita. Tetapi ujian sebenarnya itu terjadi ketika saudara ada di tempat kerja. Ketika saudara ada di kantor Anda. Ketika Anda ada di satu tempat, Anda sedang pergi keluar kota di mana tidak ada orang di sana. Apa yang Anda lakukan? Ujian kesetiaan suami justru terjadi ketika suami jauh dari istri. Demikian pula ujian kesetiaan istri ketika istri jauh dari suami. Ujian kesetiaan kita kepada Tuhan bukan pada saat Tuhan itu baik-baik kepada kita. Tetapi pada saat kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Di sanalah ujian yang sebenarnya. Demikian pula hamba yang jahat ini diuji ketika sang Tuhan pergi. Apa yang kau lakukan ketika aku pergi? Itu yang Tuhan ingin tahu. Dia menindas, dia melukai. Kalau zaman sekarang, saudaraku, melukai dan menindas tidak harus menggunakan alat, tidak harus menggunakan bogem kita, kepalan tinju kita. Kita bisa melukai orang lain, menghilangkan hak-hak orang, bisa hanya dengan sebuah klik. Bisa dengan pemutusan hubungan kerja sepihak. Bisa dengan mencuri. Bisa dengan banyak macam cara. Yang ketiga, saudara, apa yang dia lakukan? Dan makan, minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Boro-boro memberi makan sesama hamba. Dia gunakan semua akses untuk mendapatkan sumber-sumber makanan itu untuk kepentingan dirinya dan teman-temannya menghambur-hamburkan dengan pesta pora. Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali yang mungkin sangat-sangat natural. Kita juga pernah mengalami pesta itu. Tetapi ini berulang kali sehingga menjadi gaya hidupnya. Justru di tengah kelaparan hamba-hamba yang lain, dia memastikan dirinya tidak pernah lapar. Oh, ini orang yang sangat egois. Orang yang tidak memiliki hati Kristus. Orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Makan minum bersama pemabuk-pemabuk, ikut mabuk juga. Orang seperti ini melakukan kejahatan, yaitu salah menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Ketika saudara dan saya mendapatkan berkat dari Tuhan, 1, Tuhan ingin saudara dan saya menikmatinya. Ya. 2, tetapi menikmatinya tidak boleh berlebihan. Karena sebenarnya Tuhan memberikan itu tujuan utamanya supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban untuk setiap berkat yang diberinya. Itulah sebabnya beberapa kali Alkitab mengatakan, barang siapa diberi banyak, dituntut banyak. Saudara pikir enak jadi orang kaya. Jadi orang miskin ada enaknya, saudara. Diberi sedikit, tuntutannya sedikit. Tetapi orang kaya diberi banyak, tuntutannya juga banyak. Saudara. Emang enak jadi orang pintar? Jadi orang bodoh, tidak tahu banyak, itu tuntutannya sedikit. Jadi orang pintar, saudara tidak bisa berhenti untuk memikirkan cara bagaimana lewat kepintarannya bisa memberkati banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah hamba yang jahat, yang menggunakan berkat Tuhan
untuk kepentingan diri lebih daripada kepentingan sang tuan yang memberinya. Saudaraku, di dalam dua jenis hamba ini selalu diakhiri dengan fakta bahwa sang tuan akan memberi ganjaran. Dia akan mengangkat hamba yang setia dan bijaksana menjadi pengawas. Dia akan ditambahkan berkat kepadanya untuk menjadi berkat lebih luas lagi. Sementara kepada hamba yang jahat, tuannya akan mencabut dia, mengambil semua hak istimewa yang tadinya diberikan, dan melemparkan dia ke dalam tempat-tempat di mana orang-orang hukuman itu berada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali kepada kisah di awal khotbah tadi. Apa yang dilakukan Alfred Nobel setelah tahun 1888 ketika dia terperanjat kaget di pagi hari membaca koran dengan berita duka yang keliru. Sebenarnya yang meninggal itu adalah saudara laki-lakinya, Ludwig Nobel, yang sedang berada di Perancis. Tetapi orang tertarik dengan nama Nobel dan kemudian langsung berpikir itu adalah Alfred Nobel. Apa yang dilakukan Nobel? Apa yang dilakukan Alfred Nobel? Dia mengalami perubahan dahsyat sejak hari itu. Sehingga saudaraku 7 tahun setelah 1888, berarti 1895, dia mengubah surat wasiatnya. Dia mempersembahkan sebanyak 265 juta US dollar. Dia memang orang yang kaya, pabriknya ada 100 lebih, saudaraku ya. Dan dia memegang puluhan paten, saudaraku, selama dia hidup. Nah, dia mempersembahkan 265 juta US dollar untuk apa? Untuk memulai sebuah yayasan yang akan mempromosikan hal-hal yang baik bagi manusia dan mempromosikan perdamaian dunia. Karena dia dicap tadinya sebagai orang yang mempromosikan peperangan dan pembunuhan secara massal. Nah, dia berusaha membalik semuanya itu. Dan pada tahun berikutnya dia meninggal. Hidupnya mengalami perubahan, dia memberikan hartanya yang besar itu, terjadi konflik di antara anggota-anggota keluarganya. Alfred Nobel sendiri tidak menikah. Tapi anggota-anggota keluarga lain ingin mendapatkan uang itu, bukan? Tetapi sudah jelas ditulis dalam surat wasiat, tidak seorang pun mendapatkannya selain orang-orang yang ingin mewujudkan yayasan yang diminta oleh Alfred Nobel. Akhirnya, setelah urusan legal, hukum selesai, 5 tahun berikutnya, 1901, penghargaan Nobel itu pertama kali diberikan. Salah satunya yang mendapat adalah Ronson, penemu Ronson itu, saudara. Nah, saudara, bagaimana dengan Anda dan saya setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini? Apakah saudara dan saya termasuk hamba yang berjaga-jaga, hamba yang setia dan bijaksana, berjaga-jaga secara aktif di dalam kasih, memperhatikan kehendak Tuhan, melakukan dalam hidup sehari-hari, atau kita hamba yang jahat? Tahukah saudara bahwa waktu kita sangat terbatas? Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi yang jelas terbatas, kita tidak hidup selama-lamanya. Orang-orang yang menderita kanker tahu waktunya terbatas. Orang-orang yang menderita penyakit-penyakit terminal tahu. Bahkan di masa COVID ini kita juga tahu siapapun bisa terjangkit dan bisa meninggal. Amanda Ray Hedges, saudara bisa cari di YouTube, seorang gadis muda kelahiran Colorado, Kansas, Amerika Serikat. Sejak umur 9 tahun, ketika dia mendengar presentasi seorang misionaris, hatinya begitu lembut. Dia membuka dirinya untuk Tuhan bergerak dan bekerja. Sejak umur 9 tahun dia menyisihkan uang sakunya, mengirimkannya untuk panti asuhan, untuk menolong anak-anak terlantar. Dia diberikan uang sedikit, dia pakai untuk memberi makan hamba-hamba yang lain, untuk orang-orang yang lain. Terus menerus sampai akhirnya dia lulus SMA umur 17 tahun. Apa yang dia lakukan? Dia berkata kepada papa mamanya, aku ingin pergi ke Indonesia. Ke Indonesia. Kenapa Indonesia? Di sana banyak sekali anak-anak terlantar. Apa kamu sungguh-sungguh? Tuhan meyakinkan aku
Tuhan memanggil aku mau pergi. Umur 17 tahun tidak ada orang tua boleh melarang anaknya di Amerika. Akhirnya Amanda Ray Hedges pergi ke Indonesia, mendarat di Jakarta. Awal-awal pertama dia menjadi volunteer, relawan untuk mengasuh sebuah panti asuhan di Jakarta Timur. Sampai hari ini. Dari tidak bisa bahasa Indonesia sampai bisa bahasa Indonesia. Saudara mau tahu contoh hamba yang setia dan bijaksana, berjaga-jaga? Amanda Ray Hedges salah satunya. Saya masih berusaha menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Saya mengenal Tuhan ketika saya berusia 15 tahun. Saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan ketika saya berusia 18 tahun. Dan saya ingin terus-menerus hidup saya dibagi-bagi untuk banyak orang dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah cerita kuno tentang 3 iblis yang sedang magang bertemu dengan rajanya yaitu setan. Setan bertanya, kamu punya ide enggak? Kalian punya ide apa yang akan kalian lakukan untuk menyesatkan banyak orang supaya mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, menggagalkan rencana Tuhan dalam kekekalan? Iblis yang pertama berkata, aku akan beritakan bahwa tidak ada Allah. Setan berkata, ya boleh aja, tapi itu tidak akan membodohi banyak orang, hanya sedikit. Karena orang tahu, banyak orang yang tahu Allah itu ada. Iblis yang kedua berkata, aku akan memberitakan bahwa tidak ada neraka. Setan berkata, ya itu juga baik, tapi hanya sedikit orang yang percaya itu. Kamu hanya menyesatkan sedikit orang, karena orang tahu neraka itu ada. Yang ketiga berkata, aku akan beritakan kepada semua orang, supaya mereka tidak perlu buru-buru. Tidak perlu buru-buru. Dan kemudian setan kata, ini ide yang baik. Pergilah, lakukan. Maka engkau akan menyesatkan banyak sekali orang di seluruh dunia. Saudara, ketika Tuhan meminta Anda dan saya untuk memiliki sikap hidup yang berjaga-jaga, menjadi hamba yang setia dan bijaksana, apa jawab Anda? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesabaran-Mu di dalam kegagalan-kegagalan kami di masa yang lampau. Saat ini Tuhan mengingatkan kami kembali akan tugas kami di muka bumi ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Barang siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak, barang siapa diberi sedikit akan dituntut sedikit. Namun kami juga tidak tahu kapan waktunya kami akan berjumpa dengan kau muka dan muka. Tuhan, tolong kami bangkitkan mulai dari cinta kepada Tuhan. Sehingga cinta kepada sesama mengalir dengan deras, dengan leluasa Tuhan boleh memakai kami menjadi berkat. Tolong kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Jadi hamba yang setia dan bijaksana, dan bukan menjadi hamba yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.